Dan kami akan langsung membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro yang akan segera menyusul, dan sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dan analis politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi Prai, selamat sore Bang Hendarsam. Selamat sore Mas. Baik, Bang Hendarsam, jadi apa maksud dari Pak Prabowo menyampaikan pujian kepada mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra? Jadi mungkin sebagian besar orang tidak tahu sifat dasar dari Pak Prabowo, ya, bahwa sifat dasar beliau tuh paling nggak senang, ya, melihat atau mendengar langsung orang menjelek-jelekan orang lain, siapapun itu. Jadi kalau ada politisi, contohnya ya, yang datang ke beliau, ini yang saya dengar-dengar, ya kan, habis itu jelek-jelekin tuh, ya, yang jelek-jelekin yang lain, si A itu seperti ini Pak, si B itu seperti ini. Beliau paling nggak suka hal tersebut. Memangnya banyak yang seperti itu Bang Hendarsam? Gimana? Memangnya banyak politisi yang seperti itu datang ke Pak Prabowo menjelek-jelekan tokoh tertentu? Ya enggak. Ya ini kan biasalah dari zaman bukan sekarang ya, maksud saya yang dulu-dulu lah ya kan gitu kan. Jadi itu itu merupakan hal yang biasa lah kan. Dalam pergaulan kita kan sehari-hari kan banyak juga yang kayak gitu kan. Orang ngomongin temennya ke orang lain, ke temen yang lain seperti itu. Nah, sifat dasar beliau tidak suka hal tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa kenapa beliau berkata seperti itu? Bahwa ini kan merupakan sebuah apa namanya itu harus dilihatnya secara luas, bahwa semua pemimpin yang ada di Indonesia ini, ya terutama para presiden ini kan semuanya itu kan sebenarnya tujuannya kan baik ya. Semuanya itu ingin yang berbuat terbaik untuk bangsa dan negaranya. Ingin Indonesia ini makmur, ingin Indonesia ini sejahtera, kan ya. Ingin Indonesia ini menjadi negara yang diperhitungkan. Cuma yang berbeda itu kan cara dan jalannya saja. Ya, bagaimana ide, gagasan dan program itu yang diperdebatkan. Kenapa kalau kita tarik ke belakang, ya, kalau di debat capres itu kan sebenarnya semuanya inginnya Indonesia ini kan maju, ingin Indonesia makmur, ingin Indonesia sejahtera. Yang diperdebatkan adalah ide, gagasan dan programnya, kan seperti itu. Nah, melihat dari hal tersebut, oleh karena itu beliau ini ingin melihat bahwa semua presiden, mantan presiden itu semua tujuannya sama, beda ide, gagasan dan ideologi saja gitu loh. Nah, jadi kita melihatnya, saya ingin melihatnya bahwa kita harus mengenyampingkan istilahnya itu negatif bias ya, negatif bias, bahwa orang itu kadang ya kan selalu konsen kepada jelek-jeleknya orang itu saja gitu loh, ya kan. Jadi fokus kepada jeleknya sehingga lupa kepada kebaikannya. Nah, itu juga yang terjadi di politik. Jadi di politik tuh ada namanya cognitivity blind spot gitu loh. Fokus pada kesan yang buruk saja dan tidak kepada hal yang lebih luas ya. Ada baik dan buruknya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tahan dulu Bang, saya juga ingin tanya pendapat dari Mas Seno ini dari PDIP. Mas Seno, soal pernyataan Pak Prabowo yang tidak terima ada pihak yang mencela Ibu Mega, bahkan Prabowo juga memuji Megawati. Bagaimana respon dari PDIP? Ya, yang pasti kami mengucapkan terima kasih pada Prabowo dan apa yang disampaikan tadi kan sudah clear bahwa dalam membangun bangsa ini ada prinsip-prinsip dan kaidah gotong royong yang itu menjadi satu azimat bagi pemimpin bangsa, termasuk Bu Mega sekalipun juga selalu menegaskan kepada kami semua kadernya bahwa sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden yang harus kita hormati. Oleh karena itu tentu saja PDI Perjuangan dalam hal ini kan kesejarahan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sudah mengalami pasang surut yang luar biasa.
pernah berada di posisi sebagai mitra di pencalonan presiden dan wakil presiden, nah juga berhadapan secara kontestasi politik di beberapa kali perhelatan pilpres. Dan buat saya itu hal yang wajar saja. Sekarang di alam demokrasi ini bukan hal yang baru dan bukan hal yang harus memantik permusuhan. Sehingga tentu saja kita mengucapkan terima kasih dan kita tidak menutup-nutupi bahwa hubungan baik antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sudah dijalin lama secara ikatan kebatinan historis dan secara ideologis. Banyak irisan-irisan yang sama antara PDI Perjuangan dan kawan-kawan Gerindra. Oke, Mas Adi, ketika hal ini pujian dari Pak Prabowo ke Ibu Mega disampaikan langsung di hadapan Pak Jokowi yang hadir di acara HUT Gerindra, Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Apakah memang ada maksud tertentu dari Pak Prabowo? Ya, saya kira memang Prabowo Subianto itu ingin menunjukkan dirinya sebagai negarawan ya, sejati. Di mana misalnya mantan-mantan presiden sebelumnya itu adalah sosok yang mesti saling menghormati dan dihormati satu sama yang lainnya. Itulah yang kemudian tersirat dalam statement Prabowo, bahwa Prabowo itu bukan hanya memuji Jokowi, tapi juga memuji Megawati, memuji juga SBY, memuji juga mantan-mantan presiden sebelumnya. Pesan politik bagi saya sederhana adalah bahwa siapapun yang menjadi mantan-mantan presiden di negara kita ini mestinya harus memiliki hubungan politik yang baik. Dan Prabowo itu kan sebenarnya ingin mengajak kepada siapapun supaya tradisi balas dendam politik, tradisi saling menegasi hal-hal yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya itu dihilangkan. Artinya apa? Indonesia bisa sampai hari ini itu tentu tidak terlepas dari kontribusi Soekarno, kemudian Soeharto, ada kemudian Habibie, ya, ada Gus Dur, ada Megawati, ada SBY, Jokowi dan Megawati, dan kemudian hari ini misalnya Pak Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut sebagai mazhab di mana memang Pak Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa persatuan dan gotong royong itu memang di atas segala-galanya. Seburuk apapun pemimpin-pemimpin bangsa adalah mereka yang pastinya punya kontribusi untuk bangsa dan negara. Itu yang saya tangkap, Mas. Oleh karena itu, ketika ini disampaikan secara terbuka di depannya Pak Jokowi, tentu pesan sederhananya adalah siapapun yang merasa menjadi pendukung utama Pak Jokowi memang harus menghentikan ujaran-ujaran kebencian ataupun permusuhan kepada PDIP dan Megawati. Begitupun pada saat yang bersamaan sebenarnya pesan-pesan politiknya adalah mungkin ya siapapun yang merasa sebagai bagian dari pendukung Megawati, pendukung PDIP, mungkin harus diakhiri konfrontasi politik dengan Jokowi yang selama ini juga per hari ini juga sangat kelihatan agresif. Jadi pesan-pesan kedaulatan dan pesan-pesan kedamaian ini yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Prabowo kepada siapapun, terutama kepada para pemimpin di negara ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Prabowo ini sebenarnya presiden yang agak lain ya. Saya sebut agak lain karena memang hubungan politik Prabowo itu relatif baik dengan semua mantan-mantan presiden sebelumnya, dengan Jokowi baik, dengan Megawati baik, dengan SBY baik. Tapi kan kita tahu Jokowi itu kan rada-rada tidak baik hubungan politiknya dengan Mega. Mega juga tidak baik hubungan politiknya dengan Jokowi ya. Tentu gara-gara perseteruan Pilpres di 2024 yang lalu. Begitupun dengan SBY yang kita tahu. SBY dengan Megawati per hari ini juga punya jarak psikologis yang cukup tebal. SBY juga sekalipun dengan Pak Jokowi itu tidak ada persoalan-persoalan apapun, tapi kalau bertemu kan kelihatan kaku, tidak secair misalnya kalau bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, Prabowo itu ingin kasih pesan bahwa antar mantan presiden, antar pemimpin, ya apapun persaingan yang telah terjadi, konflik apapun yang terjadi, itu sebisa mungkin memang harus segera terjadi islah tentu untuk kepentingan bangsa yang akan datang. Itulah Mas yang saya sebut sebagai sikap kenegarawanan ya. Meski pada level implementasi tentu ini tidak mudah. Mas Seno dan pendukung-pendukung PDIP, pendukung Megawati tentu per hari ini rasa-rasanya itu masih belum siap lah untuk berdamai dengan Jokowi. Begitupun dengan Jokowi dan para pendukungnya rasa-rasanya juga belum siap untuk berdamai dengan PDIP dan Megawati. Ya tentu gara-gara perang politik ya waktu Pilpres 2024 yang lalu. Jadi Pak Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa ya persatuan, gotong royong, kerjasama antar pemimpin itu menjadi kunci untuk menuju Indonesia Mas 2045. Saya kira di situ Mas Reza poin pentingnya. Oke, baik. Silakan ditanggapi Bang Hendarsam. Apakah memang pujian kepada Ibu Mega ini bisa diartikan sebagai sinyal kuat ajakan Prabowo kepada PDIP mungkin untuk bergabung ke Kim Plus?
Ya enggak gitu juga. Kalau kita merujuk kepada apa namanya itu statement-statement dan apa namanya itu pergerakan politik Pak Prabowo selama ini, sama sekali kan beliau sama sekali tidak pernah menyinggung satu pun ya lawan-lawan politiknya, terutama apa namanya itu eh, apa terutama mantan-mantan presiden pemimpin sebelumnya secara pribadi. Itu tidak pernah, karena memang tidak ada ruang untuk perasaan pribadi bagi seorang pemimpin untuk membangun bangsa ini. Itu harus dikesampingkan. Bagaimana kita tahu fluktuatifnya ya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, hubungan PDI dengan Gerindra, ya. Bagaimana juga dengan apa namanya PKB contohnya sudah sudah sama-sama buat apa namanya itu koalisi bareng, kemudian di last minute beliau apa nama itu PKB kemudian balik badan. Tapi hal itu kan tidak dilihat oleh beliau karena perasaan pribadi itu tidak beresonansi dengan kepentingan publik dan kepentingan rakyat. Nah, itu yang penting menurut saya. Kemudian juga jadi bahwa yang mungkin yang kami rasakan dan yang harus mungkin kita pahami bersama bahwa dalam membangun bangsa ini kita jangan based on suka atau tidak suka kepada subjek atau orangnya, tapi sepakat atau tidak sepakat dengan ide, gagasan, dan programnya. Kalau kita sudah tidak suka sama orang, ya kan, maka oleh karena itu semua yang dikatakan, semua yang dinyatakan, semua yang dilakukan oleh orang tersebut adalah salah. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita begitu fanatik dengan seseorang, apa yang dia katakan seluruhnya akan menjadi sabda dan itu dinyatakan benar. Nah, hal tersebutlah yang mungkin kita akan bertransformasi ke depannya, bahwa ide, gagasan, program itu akan benar-benar dikedepankan. Bagaimana beliau di apa namanya itu dalam KLB kemarin dimajukan sebagai presiden untuk 2029, secara politik pragmatis itu hal yang mungkin bagi pengamat itu menjadi sasaran tembak buat yang lain. Tapi bagi Partai Gerindra sebagai para insan pejuang politik, hal tersebutlah sebenarnya yang menjadi ruang baru, atmosfer baru bahwa silahkan ya bagi Partai Gerindra kami ingin mengajukan Pak Prabowo. Silahkan bagi mereka yang berambisi untuk maju di Pilpres 2029, cari dan kritisi kebijakan beliau. Oke. Kan kalau kita mau secara pragmatis, kita bisa diam-diam aja. Pak Prabowo bisa diam-diam aja tuh, ya kan? Baik. Partai Gerindra bisa diam-diam aja, di last minute bisa kita maju sendiri. Tapi apa? Yang bahwa beliau ingin diuji dan beliau ingin dinilai bukan hanya oleh lawan politiknya saja, bukan hanya oleh apa nama itu para civil society maupun juga oleh rakyat. Baik. Dia ingin diuji bahwa Ya. kalau memang saya ini ingin apa namanya itu maju, ya program saya harus berhasil. Kalau enggak, jangan, kan seperti itu. Oke. Jadi hal-hal ini, yang pesan-pesan ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh beliau. Baik, saya langsung ke Mas Seno. Kalau begitu Mas Seno, setelah Pak Prabowo memuji begitu ya, memuji Ibu Mega dan tidak suka kepada pihak-pihak yang berusaha menjelek-jelekan Ibu Mega. Jadi kapan ini pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan digelar, Mas Seno? Apalagi sudah ada sinyal yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk segera mewujudkan pertemuan ini. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin pertanyaan kesekian puluh kali untuk saya dan untuk Pak Endar juga sama. Sejak Pilpres, setelah Pilpres, setelah Pilkada, rasanya wacana pertemuan itu terus menghangat dan bukan jadi berita baru sebetulnya. Tapi buat kami sebetulnya pertemuan itu apa secara fisik berlangsung atau tidak halang-halangi selama ini komunikasi yang berjalan dengan efektif antara kedua tokoh, kedua negarawan. Bu Mega dan Pak Prabowo terbukti berulang kali
adalah utusan yang saling melakukan komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan masing-masing dengan cara tertentu. Dan itu sudah berjalan lama, sudah berjalan lancar, berkali-kali tertangkap kamera pula. Jadi kalau Mas Seno, mohon maaf kami mengalami kendala audio. Saya langsung ke Mas Adi kalau begitu. Mas Adi, jadi apakah pertemuan Prabowo dan Megawati akan benar-benar bisa terwujud nantinya, Mas Adi? Ya kalau soal pembicaraan itu ya mestinya terwujud ya, karena memang Prabowo Subianto sangat menghormati PDIP dan Megawati dalam konteks ini juga menganggap Prabowo itu adalah sebagai sahabat dan teman. Tak ada jarak psikologis apapun yang sebenarnya membuat keduanya itu untuk tidak saling bertemu. Mestinya, tapi yang kemudian menjadi tanda tanya itu kenapa pertemuan kedua tokoh ini tidak terjadi ya. Bahkan di momen yang cukup penting dan strategis misalnya Megawati tidak hadir dan mendelegasikan kepada elit-elit yang lain. Padahal itu adalah momen yang cukup spesial di mana Megawati itu bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Di situ ada Jokowi, di situ ada ketua umum partai yang saya kira mesti dijadikan sebagai anjang sana ya untuk bersilaturahmi, bertatap muka dan tentu untuk bagaimana misalnya melakukan relaksasi politik setelah pemilu di 2024 yang lalu. Itulah yang saya sebut begitu banyak sebenarnya momen-momen politik penting, tapi kedua tokoh ini kemudian tidak bisa bertemu satu sama yang lain. Yang saya khawatirkan justru karena ada faktor Pak Jokowi yang saat ini kelihatan cukup mesra dengan Pak Prabowo, sehingga jarak psikologis ya kawan-kawan PDIP khususnya agak sulit untuk menembus bagaimana untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Padahal kalau mau jujur sebenarnya ya kelihatan sekali Prabowo dan Gerindra itu sejak waktu lama membuka pintu untuk melakukan pertemuan. Tinggal Mas Seno nih kira-kira kapan punya waktu kira-kira begitu untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Baik Mas Seno, singkat saja tadi mohon maaf terpotong karena kendala audio. Silakan Mas Seno. Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala audio dengan Mas Seno. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Seno, Bang Hendar Sam, dan juga Mas Adi Pray sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.